Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM, perkenalkan nama saya Hadijah Bokloven, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sangaji Ambon dengan NIM 2503100845. Pada hari ini tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kemenak Batch 4 tahun 2025 pada Sekolah Men 2 Kabupaten Seram Bagian Timur dengan mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semuanya sehat? Sehat. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, Ibu akan kita sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas bisa memimpin doa untuk maju di depan. Teman-teman, kita belajar malah kita berdoa dimulai. Oke, setelah doa selesai, Ibu Guru akan mengecek kalian punya daftar hadir. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua hadir? Ya, Bu. Tunggu Ibu Guru baca absen. Nurani Kilewida. Hadir, Bu. Desi Safira Rumah Kelutor. Hadir, Bu. Fatin Rumpot. Hadir, Bu. Faradila Rumodar. Mansur Al-Fatah Humfot. Moh Nur Alif Hakim. Hadir, Bu. Sebelum Ibu Guru tutup absen, marilah kita sama-sama, Ibu Guru akan meminta kalian untuk kita tadarus singkat bersama-sama. Oke, sebelum Ibu Guru memulai, kita semua untuk membaca tadarus singkat. Bisa? Bisa, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal kebesaran Allah melalui Asmaul Husna. Kajian makna Al-Kabir dan Al-Azim. Sekarang Ibu Guru akan membandingkan gunung dengan gedung sekolah. Membandingkan gedung sekolah dengan gunung, mana yang besar? Gunung. Terus kalau gedung sekolah sama laut, mana yang lebih besar? Laut. Nah, laut. Jadi jangan kita merasa hebat bahwa diri kita lebih hebat daripada Allah. Karena masih ada orang yang hebat itu lebih daripada orang yang lebih hebat daripada kita. Toh? Nah, jadi semua sudah paham? Tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi bukti kebesaran Allah Al-Kabir dan Al-Azim di dalam alam semesta. 2. Memahami perbedaan makna Al-Kabir dan Al-Azim di dalam alam kehidupan. 3. Mampu melakukan perilaku rendah hati sebagai bentuk meladani sifat Allah. Anak-anak, Ibu minta kalian serius untuk mengamati video karena sebentar Ibu akan
tayangkan atau memutar sebuah video. Jadi ibu minta kalian serius untuk mendengarkan atau mengamati. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, bagaimana semua ini bisa ada? Bagaimana mungkin miliaran bintang di alam semesta ini teratur dengan sempurna, tanpa bertabrakan, tanpa keluar dari orbitnya? Atau, pernahkah kamu memikirkan bagaimana bumi tetap berputar dengan kecepatan luar biasa, namun kita tidak merasakannya sedikitpun? Di sekeliling kita, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Tapi seringkali manusia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kita melihatnya setiap hari, tapi jarang bertanya, apakah semua ini terjadi begitu saja? Atau ada kekuatan yang mengatur semuanya dengan sempurna? Dari setetes air hujan yang turun ke bumi, hingga galaksi yang terus mengembang di luar angkasa, setiap elemen dalam kehidupan ini memiliki keteraturan yang luar biasa. Dan hari ini, kita akan melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan, bahwa semua ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda kebesaran Sang Pencipta. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Dan mungkin setelah menonton video ini, cara pandangmu terhadap dunia tidak akan pernah sama lagi. Pernahkah kamu bertanya, seberapa luas alam semesta ini? Sains modern mengatakan bahwa alam semesta terus mengembang. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari kebesarannya, namun tak ada manusia yang benar-benar tahu di mana batas akhirnya. Teori Big Bang, yang ditemukan oleh kosmolog dan astronom Belgia Georges Lemaitre, kini menjadi landasan utama dalam sains, menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik tunggal yang kemudian meledak dan terus mengembang. Namun, 1400 tahun sebelum teori ini ditemukan, Al-Quran sudah menjelaskannya. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang turun di masa ketika manusia belum memiliki teleskop bisa menjelaskan sesuatu yang baru ditemukan di abad ke-20? Bukankah ini tanda kebesaran Allah? Lalu mari kita bicara tentang matahari, sebuah bintang raksasa yang memberi kehidupan. Jika jaraknya lebih dekat sedikit saja, bumi akan terbakar. Jika lebih jauh, kita akan membeku. Tidak hanya itu, matahari memiliki keseimbangan sempurna antara tekanan gravitasi dan reaksi nuklir di dalamnya, yang membuatnya tetap stabil selama miliaran tahun. Apakah ini kebetulan? Dan tidak hanya matahari, setiap planet di tata surya ini bergerak dengan keteraturan yang luar biasa. Tidak ada yang bertabrakan, semuanya berjalan di jalurnya masing-masing dengan kecepatan yang tetap. Jika ada sedikit saja perubahan dalam gravitasi atau kecepatan rotasi, maka keseimbangan ini akan runtuh. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Ketika ayat ini turun, belum ada manusia yang tahu bahwa matahari dan bulan memiliki orbitnya sendiri. Namun sains modern membuktikan bahwa ayat ini benar adanya. Matahari tidak diam, melainkan bergerak di dalam galaksi dengan kecepatan 828.000 km per jam. Dan kita bersama bumi ikut bergerak bersamanya. Tapi, mengapa kita tidak merasakannya? Gravitasi telah dirancang begitu sempurna sehingga kita tidak menyadari pergerakan ini. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak, melainkan bagian dari desain yang luar biasa. Langit di atas kita tampak begitu sederhana. Tapi tahukah kamu bahwa tanpa atmosfer,
langit tidak akan berwarna biru. Atmosfer bumi tidak hanya memberi kita udara untuk bernapas, tetapi juga melindungi kita dari radiasi berbahaya dan meteor yang bisa menghancurkan kehidupan. Setiap hari, ribuan batuan luar angkasa masuk ke atmosfer kita, tapi sebagian besar hancur sebelum menyentuh permukaan. Atmosfer ini bekerja seperti perisai pelindung yang menjaga kehidupan tetap aman. Bukankah ini tanda kebesarannya? Dan yang lebih menakjubkan, semua ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka berpaling dari tanda-tanda kebesarannya. Langit bukan hanya sekadar pemandangan indah, ia adalah perlindungan, bukti, dan tanda kebesaran Allah yang nyata. Namun seberapa sering kita benar-benar merenungkannya? Alam semesta ini begitu luas, begitu megah, tetapi tetap berjalan dengan keteraturan yang sempurna. Jika ada satu saja hukum fisika yang berubah, keseimbangan ini bisa runtuh. Dan semua ini bukan terjadi secara acak, melainkan ada yang mengaturnya. Dialah Allah Sang Maha Pencipta. Dan sudah menyimak video tadi, mari Ibu Guru akan membagikan 3 kelompok. Kita berdiskusi. Kelompok depan, kelompok 1, yang kedua, kelompok 2, yang ke belakang, kelompok 3. Ayo, bergerak membagi kelompok. Yang di depan, kelompok 1, di belakang 2. Iya. Terus kelompok 2. Kelompok 3 di belakang tuh. 3 ya. Kelompok 3 yang mana dulu di depan tadi? Ini 1, 2, 3. 3 di belakang. Sudah siap anak-anak? Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Jadi, semua harus siap. Anak-anak sudah siap? Siap. Nah, sekarang Ibu Guru minta waktu 15 menit untuk dikerjakan. Silakan bekerja. Mana kelompok 3? Sudah itu tulis. Ini kelompok 3 toh? Ini 2, ini 1. Sudah, siapa yang membaca di sini? Siapa? Ini. Oh, dia.
nanti siapa yang baca di depan? Nanti Bu Guru akan minta satu-satu presentasi kan? Ini 1, ini 2, 3. Dari mana yang mana? Ini kelompok 2 toh? Kelompok 2. Kelompok 1 yang mana? Ini 1. Ini 2. Di sini kelompok 2 toh? Iya. 3 di sana. Ini kelompok 3 toh? Iya. Oke anak-anak, waktu sudah selesai. Ibu akan minta kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Kelompok 1 siap? Ya. Kelompok 1 maju ke depan. Yang pertama, jawaban. Tidak pantas karena hanya Allah yang Maha Agung dan memiliki segalanya. Kita sebagai manusia hanyalah makhluk ciptaannya yang penuh kekurangan. Merasa lebih hebat dari teman, sombong. Berarti kita melupakan bahwa kepintaran atau kelebihan yang kita punya adalah titipan dari Allah. 2. Jawaban. Menghentikan semua aktivitas seperti bermain atau mengobrol saat mendengar suara azan dan segera bersiap untuk sholat berjemaah di musola sekolah. Oke, kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. 2. Sudah siap? Bolehkah Ibu minta kalian untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian? Kelompok 2, silakan maju ke depan. Nomor 1, jawaban. Tentu tidak pantas Al-Azim mengajarkan kita bahwa keagungan sejati hanya milik Allah. Jika kita merasa lebih hebat, kita akan menjadi sombong dan bisa menyakiti hati teman. Padahal di hati Allah semua manusia itu sama, yang membedakan hanyalah kenyataannya. Nomor 2, jawaban. Menolak teman yang sedang kesulitan memahami pelajaran tanpa merasa diri paling pintar karena tidak sadar ilmu yang kita punya berasal dari Allah. Oke, kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok 3. Untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 3 maju ke depan. Oke. Nomor 1, jawaban. Tidak boleh karena semua kehebatan yang kita miliki, seperti jago, olahraga, atau juara kelas, adalah pemberian dari Allah yang Maha Agung. Kita harusnya bersyukur, bukan malah merasa lebih tinggi dari teman yang lain. Nomor 2, jawaban. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan tidak merusak tanaman, karena itu adalah cara kita menghargai dan
mengagungkan ciptaan Allah yang Maha Anggun. Oke, kita memberikan aplaus yang terakhir buat kelompok 3. Oke anak-anak, coba perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan tentang Al-Kabir dan Al-Azim. Kita mulai dari pertama, Al-Kabir. Al-Kabir, Maha Besar. Al-Kabir artinya Allah Maha Besar, zatnya dan sifatnya. Perhatikan luasnya, jagat raya, galaksi, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Semua itu ciptakan dan diatur oleh Allah tanpa rasa lelah. Anak-anak sudah paham? Oke, kalian sudah paham. Ya, berikutnya Al-Azim, Maha Agung. Al-Azim artinya Allah Maha Agung yang tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Implementasi dalam ibadah. Kita mengakui keagungannya saat melakukan rukuk dan dalam salat dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia bersifat sementara dan terbatas. Jadi anak-anak, materi kita tentang Al-Kabir dan Al-Azim, setiap kita melaksanakan sholat atau melaksanakan sholat di rumah atau di masjid, berarti kita ruku. Contoh, kita ruku berarti kita membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Oke anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu akan membacakan kesimpulan. Menyadari kebesaran Allah Al-Kabir dan keagungan Allah Al-Azim menjadikan kita pribadi yang santun dan rendah hati. Anak-anak, sudah kalian memahami arti dari Al-Kabir dan Al-Azim? Sudah. Oke, kalau memang sudah memahami atau menjelaskan, Ibu akan memberikan pertanyaan. Sudahkah kita bersikap rendah hati hari ini? Sudah, Bu. Oke, berarti materi pembelajaran kita berakhir hari ini atau sudah selesai. Ibu akan memanggil ketua kelas maju ke depan untuk membaca doa. Ayo, maju di depan untuk kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.